Perkenalkan, nama saya Gunanto SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN, praktek pembelajaran pada materi listrik dinamis. Berikut pembelajaran yang akan saya lakukan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, karena masih masa pandemi, jangan lupa jaga protokol kesehatan. Yakni dengan menjaga 5M. Yang pertama apa? Yang pertama mencuci tangan. Yang kedua? Yang kedua memakai masker. Yang ketiga? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Yang keempat? Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Yang kelima? Yang kelima, mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas. Jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan karena corona masih belum berakhir, sehingga pembelajaran kita juga masih belum 100%. Yang sekolah hanya 50%. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, satu orang pimpin doa dulu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah pimpin doa. Silahkan duduk pada tempatnya. Jadi kita harus selalu ingat kepada Tuhan supaya kita menjadi manusia yang tidak sombong. Untuk mengawali pembelajaran ini, Pak Guru absen dulu. Yang pertama Fani, Hadir Pak Guru. Septian, Hadir. Marsa, Hadir Pak Guru. Saldi. Hadir. Nah, kalian masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Kira-kira pelajaran kita apa minggu yang lalu? Tentang arus listrik. Pelajaran minggu lalu tentang arus listrik. Kemudian siapa yang masih ingat? Apa itu pengertian arus listrik? Apa itu? Bagus, berarti kalian masih belajar, masih mempelajari sedikit demi sedikit materi minggu lalu. Nah sekarang Pak Guru mau, ini lampu apa biasa disebut? Nah, ini lampu hias. Kalau di Papua biasa disebut lampu Natal. Nah, coba perhatikan kalau Pak Guru cok ini lampu Natal ini. Apa yang terjadi? Menyala. Nah sekarang Pak Guru tanya, kira-kira di lampu Natal ini rangkaian apa yang ada ini? Ada yang bisa jawab? Saya dulu. Karena lampu Natal berada dalam satu kabel. Karena lampu Natal ini berada dalam satu kabel. Ada yang jawaban lain? Saya Pak Guru. Apa itu Leo? Karena rangkaian lampu Natal dirangkai secara seri. Karena lampu Natal dirangkai secara seri. Bagus. Hari ini hari apa? Saya Pak Guru, hari ini hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Hari ini hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Jadi tema pembelajaran kita hari ini adalah tentang listrik dinamis. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita. Coba bacakan yang pertama apa? Tujuan pembelajaran 1. Dapat membedakan rangkaian listrik. Yang kedua? Saya Pak Guru. Ya. Menganalisis sumber-sumber energi listrik. Menganalisis sumber-sumber energi listrik. Yang ketiga? Saya Pak Guru. Jessica coba. 3. Menyajikan hasil rancangan rangkaian seri dan paralel. Menyajikan rancangan rangkaian seri dan paralel. Pak Guru sekarang bagi kelompok. Satu kelompok terdiri 4 orang. Jadi kelompok 1 duduk pada kelompoknya ya. Kelompok 2 4 orang. Kelompok 3 4 orang.
energi listrik. Tahukah kamu bagaimana cara membangkitkan energi listrik yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Apa hanya dari minyak bumi dan batu bara saja? Mengingat keterbatasan energi tambang, kini listrik tidak hanya dihasilkan dari minyak bumi atau batu bara, tetapi juga dari energi matahari, angin, air, dan bioenergi. Sumber-sumber energi tersebut merupakan energi alternatif karena ketersediaannya di alam yang dianggap sanggup atau bahkan malam hari. Pada saat cuaca mendung, energi listrik yang diperoleh tidak dapat dihasilkan secara maksimal. Penggunaan energi surya di Indonesia diterapkan dalam dua macam teknologi, yaitu teknologi energi surya termal dan energi surya fotovoltaik. Angin adalah salah satu contoh sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk membangkit menggunakan kincir angin sebagai sumber energi listrik utamanya. Di daerah California, 100 rumah. Namun, ketika tidak ada angin yang berhembus, maka tidak akan ada energi listrik yang dihasilkan, sehingga masih diperlukan sejumlah batu bara, gas, atau minyak bumi untuk memenuhi energi listrik pada saat tersebut sebagai sumber energi alternatif untuk membangkitkan energi listrik. Membuat Indonesia membangun banyak pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di seluruh wilayahnya. Potensi tenaga air di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar 75.684 MW, tetapi yang sudah dimanfaatkan digunakan sebagai sumber bioenergi. Energi yang diperoleh dari biomasa ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan cara mengolah biomasa menjadi bahan bakar nabati, misalnya etanol atau biodiesel. Bahan bakar nabati ini selanjutnya dapat digunakan sebagai membuat satu pertanyaan di buku tulis. Aku kasih waktu 1 menit, 1 sampai 2 menit. Kalian kerjakan di halaman 2. Terkait dengan video pelajaran tadi, ada beberapa pertanyaan di dalam kami. Jadi kalian diskusikan pada KPD di halaman 2. Mengubah sinar matahari menjadi Ini diskusikan ya. Kita beli yang pertama.
energi. Energi itu biomasa. Biomasa. Ini ada berasal dari Dari makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan. genetik dari Prosesnya. bioenergi yang berasal dari Ini dapat dilakukan dari beberapa rancangan bawah dan unsur energi. Bioenergi itu dari bahan organik yang berasal dari makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan. Bioenergi ini bahan organik yang berasal dari makhluk hidup. itu bisa mengorganisasi yang hasil dari hidup. Satu sudah? Oh, sedikit lagi. Ya, silakan. Nomor 3 sudah? Sedikit lagi Bapak ini. Nomor 2 sudah? Sedikit lagi. Sedikit lagi ya. Silakan. Mengolah biomasa menjadi bahan bakar biomasa menjadi bahan bakar nabati. Silakan, nomor 3 belum? Sedikit lagi. Sekarang kita masuk di LKPD kedua. Sebelum LKPD kedua, lihat tayangan video dulu tentang LKPD kedua ya. Jadi langsung LKPD-nya buka halaman ketiga sambil lihat tayangan videonya. Ya, jadi alat-alat apa yang saya gunakan ini adalah dudukan lampu, ya. Jadi ini adalah penghubung, ya, atau kita menggunakan dua buah lampu, ya. Ini dua buah lampu, ini dua lampunya, ini yang seperti ini, ya. Kira-kira seperti ini untuk yang rangkaian seri. Ya, ini akan saya perbesar, bisa dilihat. Oke ya, jadi kita akan lihat ya bagaimana nanti ya nyala lampunya. Oke, di sini tegangan yang saya pakai itu arus DC yang 3 volt. Ya, ini kita nyalakan. Oke, baik ya, ini kita perhatikan. Ya, kita perhatikan untuk terang lampunya itu tidak sama, ya. Terang lampu 1 dan lampu 2 itu tidak sama. Jadi untuk lampu 1 bisa dilihat, ya. Oke, nah untuk lampu 1 yang ini, jadi tidak ada arus yang mengalir, ya. Jadi tidak ada arus yang mengalir, dan guna potensial juga tidak ada seperti itu. Ketika kita pasang, ya, lampu seperti ini, ya. Nah, kemudian ini kita sambungkan seperti ini. Ini terang, ya. Jadi lampu yang disediakan itu terang, ya. Resistor itu sama, resistor lampu sama. Nah, kemudian ya, pada lampu seri tadi apabila lampu kita cabut satu, itu lampu yang satu kan mati, cabut dan nyala. Oke, jadi seperti itu, ya. Nah, ini tutorial tentang
bagaimana cara menyusun rangkaian seri dan paralel. Sekarang kita langsung praktek berkelompok masing-masing. Coba kelompok 3 dulu. Buka halaman 3 di LKPD. Cek bahan dulu. Yang pertama apa itu? Yang pertama Penghubung merah dan hitam. Ada? Ada di sini. Yang kedua? Power supply. power supply ada. Penghubungan beserta dudukannya. Ada. Rantai. Jembatan penghubung. Ada. Satu arah satu kutub. Ada. Ada sudah. Susun. Susun langkah-langkahnya. Salah. Nah, gitu. Ini yang di sini. Kamu nggak tahu. Balik bosnya. Balik. Ada tuh gimana? Mati. Nyala. Nggak usah. Mati. Mati. Nah, susun sekarang. Susun sama-sama. Nyalain. Sudah. Jembatan penghubung AC. Jembatan penghubung cintaku. Oke, kita.
Lebih mudah ini. Coba ganti lampu. Oh sudah. Harus dipencet. Ya, Dek, longgar kok. Udah longgar. oh longgar deh. Iya. Oh iya. Ikutan super. Coba Rang. Udah. Pasang. Ini para-para apa? Terus ya tahu cuma cabut gitu. Jerawat kuat itu. Menyala coba. Nah, Mati. Oh, tak bisa. Ini para real beda sih. Bisa. Sama aja. sama tuh. Iya, begitu.
Sudah Pak Guru. Sudah. Siapa mau presentasi? Kelompok 1, 2, 3. Yang mau maju duluan. Kelompok 1 duluan. Kita Pak Guru. Oh ya, kelompok 1 berarti maju dulu. Silakan presentasikan hasilnya. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil pengamatan. Pada gambar pertama, ini dia gambarnya, gambar rangkaian seri. Dari langkah gambar 1A, jika salah satu lampu dilepas, bagaimana dengan keadaan lampu yang lain? Keadaan lampu yang lain akan mati. Disebut apakah rangkaian pada gambar 1A? Disebut sebagai rangkaian seri. Dari langkah gambar rangkaian listrik pada gambar kecil. Mana gambarnya? Ini dia gambarnya. Dari langkah 2B, jika salah satu lampu dilepas, bagaimana dengan keadaan lampu lain? Keadaan lampu lain akan tetap menyala. Disebut apakah rangkaian pada gambar 2A? Gambar ini disebut rangkaian paralel. Dan kesimpulan dari hasil percobaan. Pada gambar yang pertama, jika salah satu lampu dicabut, maka lampu yang lain akan mati. Dan jika lampunya dipasang, maka lampunya akan redup. Pada Sudah, ya lanjut. yang pertama di sini dan terdapat panel surya. Sumber energinya sumber energi matahari, dan proses terjadinya sinar matahari yang terpantul ke panel surya untuk membagi listrik tenaga air. Dan proses terjadinya energi listrik adalah air yang menggerakkan turbin dan menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Dan pada gambar yang keempat, bioenergi biomasa. Sumber energi adalah energi biomasa dan proses terjadinya adalah energi dari biomasa yang dapat diubah menjadi energi listrik. Sudah. Sekian dulu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya. Apakah di Kabupaten Sarmi sudah ada yang memanfaatkan energi matahari? Ya, sudah di Kabupaten Sarmi sudah ada yang menggunakan panel surya. Bukan hanya di jalan-jalanan, tapi juga di rumah-rumah orang-orang atau masyarakat. Apakah ada lagi? Saya hanya memberi masukan saja. Pada gambar rangkaian seri, di situ ada gambar baterai. Karena kita praktek menggunakan power supply, maka gambar baterai diganti saja dengan gambar power supply. Baik, terima kasih atas masukannya. Sekian dan terima kasih. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis berbagai sumber listrik. Yang pertama ada panel surya, sumber energinya, sumber energi matahari, proses terjadinya sinar matahari menyinari panel surya dan panel surya menghasilkan arus listrik. Dan gambar yang kedua, sumber energi angin memutarkan kincir, kemudian kincir itu terhubung dengan dinamo, kemudian menghasilkan arus listrik. Gambar yang ketiga, sumber energinya, sumber energi air mengalir dan menggerakkan turbin yang terhubung pada generator sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Dan yang gambar yang terakhir, gambar biomasa, sumber energinya dari makhluk hidup. Energi yang diperoleh dari biomasa ini dapat berubah menjadi energi listrik dengan cara mengolah biomasa menjadi bahan bakar nabati, misalnya etanol dan biodiesel. Lanjut, KPD kedua. KPD kedua tentang hasil pengamatan rangkaian lampu secara seri dan paralel. Gambar dari langkah yang pertama, jika salah satu lampu dilepas, Mana gambarnya?
Jika salah satu lampu dilepas, bagaimana dengan keadaan lampu yang lain? Lampu yang lain akan padam apabila lampu yang lainnya dicabut. Apakah rangkaian tersebut disebut rangkaian seri? Dan pada gambar yang kedua, jika salah satu lampu dilepas, bagaimana dengan keadaan lampu yang lain? Lampu yang lainnya tetap menyala jika salah satu lampunya dicabut. Rangkaian tersebut disebut rangkaian seri. Kesimpulan dari hasil percobaan kami, Lampu dicabut. Rangkaian tersebut dinamakan rangkaian paralel. jika rangkaian seri satu lampu dilepas, maka lampu yang lainnya akan padam. Jika rangkaian paralel satu lampu dilepas, maka lampu yang lainnya akan tetap menyala. Kami berikan kesempatan atau waktu pada teman-teman bertanya. Oh, ya kalau misalkan yang mau bertanya, ada lagi yang bertanya? Saya, Ya. apakah di Sarmi sudah ada yang memanfaatkan bioenergi? Di Sarmi belum ada yang menggunakan bioenergi. Selamat siang teman-teman semua. Ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama mengenai menganalisis berbagai sumber energi listrik. Pada tabel pertama, gambar panel surya, sumber energi matahari. Proses terjadinya energi listrik mengubah sinar matahari menjadi listrik. Tabel kedua, gambar kincir angin, sumber energi angin. Proses terjadinya energi listrik, energi gerak yang dihasilkan oleh gerakan angin diubah oleh generator menjadi energi listrik. Pada tabel ketiga, gambar hydropower, sumber energinya arus air. Proses terjadinya energi listrik, arus air digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung pada generator sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Pada tabel keempat, gambar biomasa, sumber energi, bioenergi, atau bahan organik yang berasal dari makhluk hidup. Proses terjadinya energi listrik, biomasa dapat diubah menjadi energi listrik dengan cara mengubah biomasa menjadi bahan bakar nabati, misalnya etanol atau biodiesel. Yang kedua, tabel data hasil pengamatan rangkaian lampu secara seri dan paralel. Gambarkan rangkaian listrik dengan susunan seperti gambar A sehingga dua lampu dapat menyala redup. Ini gambarnya. Dari langkah 1A, jika salah satu lampu dilepas, bagaimana dengan keadaan lampu yang lain? Jika salah satu lampu dilepas, maka lampu yang lain akan ikutan mati. Disebut apakah rangkaian pada gambar 1A? Pada gambar 1A disebut rangkaian seri. Gambarkan rangkaian listrik dengan susunan seperti gambar B. Ini gambar B. Dari langkah 2B, jika salah satu lampu dilepas, bagaimana dengan keadaan lampu yang lain? Lampu yang lain akan tetap menyala. Disebut apakah rangkaian pada gambar 2A? Pada gambar 2A disebut rangkaian paralel. Kesimpulan dari hasil percobaan, rangkaian seri jika salah satu lampu dilepas, lampu yang lain akan ikut mati. Kalau rangkaian paralel, jika salah satu lampu dilepas, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Disebut rangkaian paralel karena jika salah satu lampu dicabut atau dilepas, maka lampu yang lain masih tetap menyala. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Apakah di Sarmi sudah ada yang memanfaatkan energi air? Di Sarmi sudah ada karena di Sewan sekarang selagi dibangun PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Habis. Kalau tidak ada, sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Terima kasih, kelompok 1 sudah presentasi, kelompok 2 sudah presentasi, kelompok 3 sudah presentasi. Nah, sekarang kita buat kesimpulan dari awal kegiatan pelajaran sampai akhir kegiatan pelajaran. Kelompok 1, ada yang siap buat kesimpulan? Siap, Bu Guru. Ya, silakan. Tulis di papan tulis.
kesimpulan kedua. Ya, kamu dua, maju dulu. Rangkaian paralel yaitu rangkaian listrik yang memiliki percabangan kabel. Rangkaian paralel yaitu rangkaian listrik yang memiliki cabang kabel. Bagus. Kelompok berikutnya. Sumber energi listrik alternatif yaitu sumber energi yang apabila dipakai tidak akan habis. Contohnya energi matahari, energi angin, energi air, dan bioenergi. Oke, terima kasih. Balik ke kelompok. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini yang pertama, rangkaian seri yaitu rangkaian listrik yang tidak memiliki cabang kabel. Yang kedua, rangkaian paralel yaitu rangkaian listrik yang memiliki cabang kabel. Yang ketiga, sumber energi alternatif yaitu sumber energi yang apabila dipakai tidak akan habis. Contohnya energi matahari, angin, energi air, dan bioenergi. Nah, sedangkan kalian tadi sudah menyajikan hasil rancangan rangkaian paralel lewat gambar yang kalian saksikan tadi itu. Ya. Itu kesimpulan kita pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk kepada refleksi pembelajaran. Ada yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Nomor satu apa? Menurut saya belajar dengan diskusi kelompok ini sangat menyenangkan dan perlu dilanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Oke, bagus. Kelompok dua ada yang merefleksikan? Mewakili? Menurut saya belajar dengan praktek langsung ini sangat menarik dan perlu dilanjutkan. Nah, terima kasih. Ada yang kelompok ketiga? Ya. Menurut saya belajar dengan menampilkan video pembelajaran cukup baik dan perlu dilanjutkan. Oke, terima kasih. Sekarang refleksi dari Pak Guru buat siswa. Nah, refleksinya ini. Jadi kalian tingkatkan diskusi kalian. Ya, tanya jawabnya sama teman ditingkatkan. Teman yang nggak tahu dikasih tahu. Oh, ini katanya begini. Jelas? Jelas. Kalian harus tetap belajar yang baik. Nah, di akhir pelajaran pagi hari ini Pak Guru kasih tes akhir dulu. Kasih waktu 5 menit lah. Ya, silakan dikerjakan dulu. Kamu tahu sudah? Kamu tiga sudah? Sudah. Baik, terima kasih kalian sudah mengerjakan tes akhir atau tes formatif. Untuk minggu depan pertemuan terakhir kita yaitu pelajaran kita pewarisan sifat. Setelah itu kita masuk penilaian akhir semester. Untuk itu jangan lupa belajar di rumah. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, silakan pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa mulai. Terima kasih sudah membimbing doa terakhir dan mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Siang.